Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara tuntas mengenai profil dari anggota Mighty Warriors atau Funk Jungle. Dan tentu saja saya juga akan membahas mengenai Present Gang, terutama Jesse dan juga Po. Karena seperti yang sudah kalian tahu, Jesse dan Po secara resmi bergabung dengan Mighty Warriors di movie High and Low 2 End of Sky. Dan ya, mari putar dulu intronya. Sebelum masuk ke pembahasan anggota, saya akan mulai dulu dari sejarah singkat terbentuknya Mighty Warriors. Semua ini berawal dari bertemunya Ice dengan Pearl dan juga Nine, di mana ketiga orang ini bertemu saat mereka selesai menjalankan misi sebagai tentara bayaran. Dan semenjak itu, mereka memutuskan untuk membuat klub sendiri dan mulai merekrut beberapa orang seperti Ryu, Bernie, Sarah, Didi, dan yang terakhir adalah Jesse dan Po. Mereka membentuk Mighty Warriors untuk mewujudkan keinginan mereka, yaitu hidup yang lebih baik melalui musik dan juga fashion. Tapi nggak tahu juga kok malah ada baku hantamnya. Dan setelah kebebasan Jesse dan rekan-rekannya di Little Asia, mereka pun secara resmi ikut bergabung dengan Mighty Warriors. Tapi sebenarnya ada fakta menarik loh yang akan saya bahas agak nanti ya. Oke, mari kita bahas para anggotanya. Yang pertama adalah Ice, yang bisa dibilang merupakan leader dari Mighty Warriors. Ice berasal dari wilayah buangan di Little Asia yang mirip dengan Mumegai, dan di sana dia menemukan secerca harapan dari musik yang dia pungut di tempat sampah. Dan semenjak itulah kehidupan Ice mulai berubah. Setelah time skip, ditampilkan Ice yang berada dalam sebuah misi di mana dia menjadi tentara bayaran. Dan disitulah dia bertemu dengan Pearl dan juga Nine, di mana mereka yang awalnya menyapa Ice dan memintanya untuk mendengarkan musik yang mereka bawa. Dan semenjak itulah mereka keluar dari pekerjaannya sebagai tentara bayaran dan mulai merekrut beberapa orang yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan semenjak itu mereka mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengumpulkan uang dan mendirikan klub mereka sendiri. Di sini Ice terlihat melakukan duel di dunia bawah. Maksud saya dunianya para broker ya, bukan dunia akhirat. Sampai akhirnya Mighty Warriors mendapat pekerjaan untuk meratakan Sword, di mana waktu itu Coca-Cola yang memimpin pasukan, dan dibantu juga dengan dub yang secara keseluruhan dijalankan oleh Lee di belakang layar. Pada momen ini, Ice diperlihatkan berduel dua kali dengan Amamiya Hiroto. Yang pertama adalah saat di dermaga, di mana pada waktu itu Ice membantu Ryu untuk segera menyelesaikan pekerjaannya mengurus Root Boys. Dan yang kedua adalah saat perang Sword di dermaga. Dari dua kali duel tersebut terlihat kalau Ice ataupun Hiroto belum ditentukan siapa pemenangnya. Dan juga keduanya terlihat sama-sama kesusahan untuk mengalahkan lawan baku hantamnya. Dari sini saya rasa pihak High and Low ingin menunjukkan kalau anggota dari Mighty Warriors itu kuat-kuat. Meskipun emang beberapa aja di antara mereka yang terlihat kuat. Ya seperti Ice ini. Pada perang Sword melawan Dub terlihat juga kalau Ice dan anggota Mighty Warriors yang lain ikut membantu dalam perang tersebut. Dan juga saat ending High and Low The Final Mission terlihat juga Mighty Warriors yang sepertinya mendapat klien baru. Oh ya, hampir kelupaan, Ice juga diperlihatkan menyerang Oyakoko bersama Nine dan 4 rekan lainnya. Dan dia mengalahkan Seki hanya dengan one hit. Yang kedua adalah Pearl, yang bisa dibilang termasuk salah satu pendiri dari Mighty Warriors. Dia juga merupakan salah satu rekan Ice saat masih berada di tentara bayaran. Ya, meskipun saya tahu penampilannya terlihat tidak meyakinkan. Tapi percayalah, dia juga termasuk tentara bayaran bersama dengan Ice dan juga Nine. Pearl dan Nine jugalah yang memperkenalkan Bernie pada Ice dan merekrutnya untuk menjadi anggota Mighty Warriors. Tidak banyak latar belakang yang diceritakan mengenai Pearl, seperti masa lalu ataupun lainnya. Hanya diketahui dia pernah menjadi tentara bayaran saja. Dan untuk scene bertarung pun juga sama, sangat-sangat minim sekali. Hanya diketahui bertarung dengan para Kroco saja, tapi karena dia satu rekan dengan Ice sebagai tentara bayaran, saya rasa pihak High and Low ingin menunjukkan kalau Pearl ini memiliki kekuatan yang bisa dibilang hampir setara dengan Ice. Selain berperan sebagai tukang pukul dalam Mighty Warriors, dia juga merupakan rapper dalam klub. Selanjutnya adalah Nine. Yap, dia juga satu rekan dengan Ice dan juga Pearl di masa lalu. Dan juga termasuk dalam grup yang menyerang Oyakoko. Ya, meskipun penampilannya terlihat tua dan kurang meyakinkan, Nine memiliki serangan yang cukup cepat dan juga kadang dia menggunakan senjata untuk bertarung. Dalam Mighty Warriors Club,
dia juga merupakan seorang rapper. Yep, belum ada hal yang spesial dari karakter Nine ini, jadi ya cukup sampai di sini saja. Kemudian ada Bernie. Menurut saya sebelum Ryu masuk ke Mighty Warriors, Bernie lah yang masuk terlebih dahulu. Berbeda dengan Ice, Pearl, dan juga Nine, Bernie sepertinya sejak awal punya perekonomian yang stabil. Dia terlihat menjalankan rental DVD atau CD musik dan juga bekerja sebagai seorang hacker, yang sepertinya merupakan golongan Black Hat. Bagi kalian yang belum tahu, hacker secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu White Hat dan juga Black Hat. Simpelnya adalah White Hat itu berlaku baik dan Black Hat itu berlaku buruk. Dan meskipun sekali lagi penampilannya terlihat sangat-sangat kurang meyakinkan, ini orang pernah baku hantam sama Cobra saat perang Sword melawan Mighty Warriors di dermaga. Meski tidak diketahui siapa pemenangnya, tapi faktanya antara mereka berdua belum ada yang kalah. Bikin penasaran aja nih. Dalam Mighty Warriors Club, Bernie berperan sebagai DJ atau ya pembuat musik lah. Selanjutnya ada Ryu. Bisa dibilang Ryu ini merupakan karakter dalam Mighty Warriors yang paling misterius. Karena selain memiliki latar belakang yang belum jelas, terlihat juga kalau Ryu ini memiliki hubungan dengan Koryu Group. Jadi tambah misterius deh. Ryu pertama kali diperlihatkan saat penyerangan kapal Iemura dengan anggota Mighty Warriors yang lain. Di sini kita bisa melihat kalau Ryu memiliki teknik bertarung yang paling berbeda sendiri. Dan setelah sampai di markas, Ace menceritakan asal-muasal secara singkat terbentuknya Mighty Warriors. Dan disitulah Ryu datang bersamaan dengan Nine. Pada movie High and Low The Mighty Warriors, Ryu merupakan satu-satunya anggota Mighty Warriors yang tidak dijelaskan asal-usulnya. Dan pada movie High and Low yang pertama diperlihatkan kalau Ryu memimpin pasukan dari Lee untuk mengalahkan Root Boys dan sempat terlihat berduel dengan Smokey dan juga Hiroto. Meskipun dia menggunakan senjata, yaitu pedang. Kemudian pada High and Low 2 End of Sky, secara mengejutkan Ryu diperlihatkan menjadi salah satu bagian resmi dari Koryu Group. Dan di sini dia memiliki nama lengkap Tatsuhito Ryu. Kemudian pada High and Low 3 Final Mission, kita diberi kejutan lagi dengan posisi Ryu yang begitu dekat dengan pemimpin dari Koryu Group. Bahkan ketika terjadi kekacauan dan Presiden Koryu hanya menerima keluarga saja, Ryu juga ikut di sana. Saya punya teori kalau sebenarnya Ryu ini merupakan anak dari Presiden Koryu Group, yaitu Ryushin Kuze. Tapi ya, saya bahas kapan-kapan sajalah. Dan yap, intinya Ryu ini merupakan salah satu karakter yang memiliki hal tersembunyi yang begitu banyak dan merupakan satu-satunya anggota Mighty Warriors yang belum jelas asal-usulnya. Selanjutnya adalah Sarah, anggota Mighty Warriors tercantik. Ya iyalah, ceweknya ini doang. Loh bang, kan ada Dixie. Dixie memang bagian dari Mighty Warriors, tapi dia bukan bagian dari Mighty Warriors Army, jadi nggak saya ikutkan. Kita kembali lagi ke Sarah. Dia pertama kali diperlihatkan ketika Mighty Warriors menyergap kapal milik Iemura, di mana saat itu mereka baru selesai menjual beberapa wanita. Dan Sarah merupakan wanita terakhir yang akan mereka jual pada orang tertentu untuk mendapat harga yang lebih tinggi. Tapi niat buruk mereka terpaksa kandas karena diserang oleh Mighty Warriors, di mana akhirnya Mighty Warriors membawa Sarah dan juga uang mereka. Saat di markas Mighty Warriors diperlihatkan flashback singkat mengenai masa lalu Sarah yang begitu kelam, di mana sepertinya ayah dari Sarah bertengkar hebat dengan ibunya. Tidak ada kepastian mengenai bagaimana kelanjutan hubungan Sarah dan orang tuanya. Tapi karena Sarah diperlihatkan mau dijual oleh Iemura, bisa dipastikan kalau Sarah termasuk korban dari Broken Home. Meskipun tidak mengakui secara resmi kalau dia termasuk dalam Mighty Warriors Army, tapi Sarah selalu terlihat di beberapa misi untuk membantu keuangan dari Mighty Warriors, seperti menjadi tentara bayaran. Sarah juga berhasil memporak-porandakan White Rascal dengan Bernie dan juga Pearl. Yap, meski seorang wanita, Sarah diperlihatkan begitu kuat dan lincah saat bertarung. Dan kalau kalian perhatikan dengan detail, Sarah merupakan satu-satunya orang yang tidak menerima damage di setiap perang yang ada, seperti perang Mighty Warriors vs Sword atau Dove vs Sword. Coba deh lihat, masih bening dan cantik coy. Entah itu karena dia terlalu kuat dan lincah atau memang karena nggak ada yang berani nabok wanita, saya juga kurang tahu. Berikutnya adalah Didi. Karakter Didi pertama kali diperkenalkan di movie High and Low 2 End of Sky, di mana di sini Didi sudah menjadi bagian dari Mighty Warriors dan dia berpacaran dengan wanita bernama Dixie.
Tidak banyak hal yang bisa diketahui mengenai karakter Didi, kecuali dia yang baku hantam sama Seki saat perang Sword versus Doubt. Tapi meski begitu, saya rasa karakter Didi ini bisa kita kesampingkan dulu, karena memang tidak ada hal yang menarik dari karakter ini. Bahkan, menurut saya seperti dipaksakan untuk ada gitu loh. Selanjutnya adalah Jessie, yang pertama kali diperlihatkan di movie High and Low 2 End of Sky, di mana Jessie terlihat merupakan orang yang terkuat di penjara Sun King, yang bisa dibilang merupakan penjara terparah setelah Rasen. Tidak ada kejelasan siapa yang membebaskan Jessie dari Sun King, tapi saya rasa mungkin ada sangkut pautnya dengan klien Mighty Warriors yang kalian lihat di ending movie High and Low 3 Final Mission. Nah, ini adalah fakta menarik dari Mighty Warriors yang terungkap setelah Jessie bebas. Kalau sebenarnya ide dari nama Fang Jungle itu merupakan ide Ice dan Jessie. Begitupun juga dengan nama Mighty Warriors. Hanya saja diketahui kalau Jessie dikhianati oleh seseorang sehingga dia bisa ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Kalian bisa melihat detailnya di High and Low The Mighty Warriors. Di High and Low 2 End of Sky diperlihatkan kalau Jessie ini berhasil memporak-porandakan White Rascals, bahkan mengalahkan Rocky yang merupakan salah satu leaders dari Sword. Buktinya adalah keadaan Rocky waktu itu dan juga tongkat Rocky yang dibawa oleh Jessie. Ya, maksud saya nggak mungkin dong pas Rocky jatuh, tongkatnya diambil terus Jessie kabur. Ya nggak mungkin lah. Pasti Rocky kalah dulu baru Jessie mengambil tongkatnya. Dan pada perang Sword versus Doubt, Jessie mampu bertarung seimbang dengan Cobra dengan waktu yang bisa dibilang cukup lama cuy. Kemudian di High and Low 3 Final Mission, Jessie juga terlibat dalam pencarian pengkhianat di Kuryu Group yang ternyata adalah Saigo. Oh ya, ada satu lagi. Saat Jessie berada di markas Mighty Warriors, Jessie sempat menyinggung nama Balji yang sepertinya dikatakan Sarah sebagai sponsor baru mereka. Dan entah kenapa di sini Po terlihat kurang setuju. Saya jadi penasaran siapa Balji ini. Menurut kalian dia ini siapa? Komen di bawah ya. Kemudian yang terakhir adalah Po. Dia tinggal di tempat yang sama dengan Jessie di Little Asia. Oh ya, sedikit tambahan ya. Meskipun namanya Little Asia, sepertinya tempat ini cukup luas dan gak little banget. Karena Ice dan rekan-rekannya juga ada yang dari Little Asia. Po diceritakan merupakan sosok malaikat bagi anak-anak di Little Asia, karena dialah yang merawat anak-anak di sana. Tapi semua itu berubah ketika para penculik anak berkeliaran. Po yang berusaha melindungi mereka dan sepertinya sampai membunuh salah satu di antara penculik anak tersebut. Tapi entah kenapa justru Po malah ditangkap dan akhirnya dipenjara. Emang gitu ya, pihak yang ingin membela diri justru malah dipenjara. Aneh. Dan di penjara Rasen itulah Po bertemu dengan Jessie dan rekan lainnya dan menjadi anggota dari Prison Gang yang diketuai oleh Jessie. Setelah Jessie bebas, Po mendapat undangan dari Ranmaru untuk membantunya melawan Sword. Iya, yang mendapat undangan itu Po, bukan Jessie. Karena Ranmaru mengira Jessie masih berada di dalam penjara. Dan pada perang Sword versus Doubt, Po berhasil dikalahkan oleh Noboru. Iya, mungkin sekian dulu informasi mengenai Mighty Warriors Army yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.